Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau. Oh, siap saat ini untuk menerima firman-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Sebelum kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus, lewat penyembahan di dalam ruang kebenaran, kami bawa pertemuan kami. Oleh karena itu sampaikan kebenaran firman. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu semua yang bukan dari Bapa di surga, coba-coba beracara di tempat ini, kami ketolakkan cukup. Salam nama Yesus. Bapa, baik kami yang ada di tempat ini, yang datang dengan kelemahan dan penyakit, dan Bapa, gangguan kesehatan, kami disembuhkan. Bahkan masalah apapun yang kami bawa, masalah keluarga, rumah tangga, pribadi, pekerjaan, hubungan, dan segala pergumulan dan kebutuhan. Bapak, kami percaya lewat ibadah ini, oh pertolongan mujizat terjadi, bahkan terobosan-terobosan baru akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan berfirman, oleh Bapa di surga, bukakan tingkap langit surgawi Bapak. Ada suasana, ada dimensi surga, ada, oh Tuhan, portal surga terbuka di tempat. Aliran-aliran surgawi mengalir kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah sambut firman-Mu yang kudus. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Saudara, tadi kita sudah menyanyi Shema Israel, adalah pengakuan iman kita bahwa Tuhan itu Esa. Ya, bukan pengertian tiga menjadi tiga orang, tiga pribadi menjadi satu, bukan. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Sebagaimana tubuh kita ada aspek roh, jiwa, tubuh yang berbeda-beda, berbeda-beda peranan. Tetapi sesungguhnya tiga ini adalah satu pribadi. Saudara, di kitab Adam itu cukup banyak. Saya teringat di kitab Adam disingkapkan Tuhan memberikan penghiburan kepada Adam dan Hawa ketika mereka sangat menderita, dan kalau malam dalam kegelapan gua yang mereka tinggal itu tidak ada lampu, mereka tidak tahu bikin api, saudara. Mereka sangat tersiksa, tapi dalam siksa mereka Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan menyuruh malaikat mengambil dari Taman Eden. Saudara tahu apa yang diambil? Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu bersinar dalam gelap, ya, itu emas dari Taman Eden itu dibawa oleh malaikat. Kemudian kemenyan, ya, kemenyan, sesuatu yang berbau yang baik, ya. Dan mur, saudara, mur itu menimbulkan semerbak yang luar biasa, membuat orang punya perasaan senang dan terhibur. Saudara tahu, Tuhan berkata kepada Adam, ya, emas, kemenyan, dan mur ini akan dipersembahkan kepadaku waktu aku menjadi daging dari keturunan. Tiga raja dari timur akan membawa emas, kemenyan, dan mur ini dan dipersembahkan kepadaku waktu aku lahir ke dunia. Saudara, jadi benar-benarlah Bapa di sorga sendiri itulah yang menjadi, yang datang sebagai menjadi juru selamat. Dan itu bukan cuma satu, saudara, satu nats, beberapa nats di beberapa bab, saudara. Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa dia akan menjadi daging dari keturunan Adam pada hari ke-5,5 dan akan menembus Adam dan Hawa dan keturunannya untuk membawa mereka kembali ke Taman Eden, menyelamatkan mereka. Banyak orang-orang pintar akan berpikir, wah bagaimana mungkin, ya, kalau Tuhan meninggalkan surga yang menjadi manusia, surga kosong. Itu pikiran logika manusia, sekepal otak kita, saudara, untuk bisa menjangkau dan memahami dan menyelami pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat, Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa, saudara. Jadi memang banyak perkara di dalam kitab suci itu hanya bisa diterima lewat iman. Kalau orang otak-atik pakai logika, nanti dia pikir, wah Tuhan bagaimana ya, kalau gratis
takhta Tuhan kosong waktu Tuhan datang ke dalam dunia. Saudara, Tuhan Maha hadir, ya, dan banyak hal. Itu hanya bisa diterima dengan iman, tidak bisa dijangkau. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Dia harus jadi rasul, nabi. Dia harus jadi imam, raja. Dia jadi semuanya. Dia menjadi teladan. Bahkan waktu menjelang kematian, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara tahu, bukan berarti bahwa dia itu sesuatu yang benar-benar saudara manusia. Bukan juga. Tetapi memang dia mengalami penderitaan sebagai manusia yang sejati. Waktu dia mengosongkan dirinya, sebetulnya nggak ada yang bisa menangkap dia. Ketika mereka mau menangkap dia di Taman Getsemani, mereka katakan, dia tanya sama mereka, kamu mencari siapa? Mereka katakan, Yeshua dari Nazaret. Dia katakan, akulah dia. Langsung jatuh semua. Seluruh pasukan jatuh termasuk Yudas. Ya. Saudara, tidak ada orang bisa menangkap dia. Kecuali dia mengosongkan dirinya dan menyerahkan seperti domba diserahkan untuk menuju ke tempat pembantaian. Ya. Itulah Tuhan. Dan itu bukan berarti kalau dia berkata dia berdoa, Bapa di dalam surga. Bukan berarti dia juga seperti itu menjadi teladan, menjadi contoh, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu dialah diri sendiri yang datang jadi manusia dan di dalamnya terkandung keadilan yang sangat luar biasa. Ya, sudah tahu, itulah keadilan. Sehingga ketika Tuhan akan duduk sebagai hakim, dia akan menghakimi semua manusia. Tidak ada yang bisa membantah dia dengan berkata, Tuhan, coba engkau menjadi manusia. Karena dia akan berkata, aku telah menjadi manusia. Bahkan lebih menderita daripada kamu. Sehingga tidak ada orang bisa berdalih-dalih. Itulah keadilan Tuhan yang hebat. Ya. Kalau Tuhan-Tuhan lain main penghakiman yang semena-mena, Anda bisa protes. Tuhan tidak adil. Coba Tuhan jadi manusia. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu hebat. Dia mati justru untuk mengalahkan maut. Ya. Supaya dia mati di Bukit Golgota, dia turun ke alam haut, dia mengalahkan iblis, dia melucuti iblis di taktanya. Sudah tahu, iblis itu bertakhta di alam Hades. Ya, transit sebelum ke alam maut, kematian, neraka, itu Hades, alam maut. Disitulah si iblis yang dulunya adalah malaikat tinggi di surga, itu telah menjadi terkutuk dan dia bertakhta di sana. Ya. Jadi saudara, memang Tuhan kita esa. Ya, pikir-pikir, itu Anda lah boleh ya, Anda masih terjebak di dalam misteri ya, pikir-pikir. Tapi saya menantang para teolog-teolog berpikir logika. Itu logika tidak bisa menjangkau, saudara. Ini perbuatan ajaib dari Bapak Yahweh. Saya dapat ini lewat wahyu saja. Saya sudah tahu dari sekitar 10 tahun lebih lalu. Saya pernah tanya langsung sama Tuhan ketika kami disuruh Tuhan untuk tinggalkan usaha kami hanya disuruh Tuhan puasa dan puasa. Menyembah dan puasa. Saudara, Tuhan melawati kami. Ada dari keluarga kami yang diangkat rohnya diperlihatkan surga dan neraka bagi detail. Dan pada satu saat Tuhan sedang beracara, saya langsung tanya. Dan itu Tuhan sudah buktikan bahwa eksistensinya memang dahsyat. Pernah kami mau keluar rumah, ya, tiba-tiba hujan. Kami sudah berdoa, Bapak di surga, kami siap melangkah. Tiba-tiba hujan keras. Tiba-tiba Tuhan dalam beracara, saya bilang, Tuhan, hentikan hujan ini. Kami mau keluar. Dan tiba-tiba roh Bapak Yahweh yang sedang berlembaga, tiba-tiba dia bicara satu bahasa yang memang ajaib, bahasa yang luar biasa. Cuma menjentikan jarinya, langsung itu hujan yang keras langsung jadi uap, saudara. Itu memang mujizat. Tanya ini saksi-saksi ini. Kawan-kawan masih. Langsung berhenti, bukan tunggu reda pelan-pelan. Nah, langsung tiba-tiba hujan keras. Langsung jadi kabut semua. Saya bilang,
Ini baru Tuhan. Jadi kami lihat bukti kuasa Tuhan. Setan kalau Tuhan yang beracara, dia nggak mau usir dalam. Enggak, dia punya tangan langsung. Langsung begini Tuhan bicara mau lepaskan orang dari setan. Langsung. Itu karena Tuhan sendiri yang beracara. Dan kami tanya, Tuhan, apakah namamu Yasua atau Yesua? Dia bilang, aku Yahweh, akulah Yasua Hamasiah. Akulah Yahweh. Saudara, Yasua Hamasiah adalah Yahweh dalam daging. Jadi saudara, kalau mau belajar betul-betul firman itu, pakai wahyu. Wahyu itu yang melampaui akal. Kalau Anda pakai logika, Anda akan terjebak. Kita harus ikut gereja, pola gereja sempurna, gereja awal. Kalau gereja nggak ada pekerjaan roh, ya ibarat gereja apa ya? Mana saya serahkan Anda. Tapi kita harus suatu yang prototipe yang sempurna kita harus pegang, yaitu gereja awal. Kalau nggak ada pekerjaan roh, itu puasa, nangis, seluruh jemaat dikerahkan supaya ada pekerjaan roh. Anda mau lawan bagaimana iblis setan, saudara? Dan strukturnya yang kekuatan-kekuatan yang supernatural. Anda tidak bisa lawan. Kita gereja bisa melawan kalau kita memiliki juga karunia-karunia Roh Kudus, pekerjaan roh yang berlembaga. Saudara, itu ya. Jadi hari-hari ini memang yang mengalami serangan yang luar biasa justru adalah gereja yang benar. Kalau gereja yang abal-abal, gereja suku, ya kurang dia punya serangan. Karena yang diserang itu adalah gereja-gereja yang mempelai. Iya. Tapi bukan berarti mereka akan kalah. Tetap iblis itu harus tunduk di bawah telapak kaki orang benar. Ya. Amin. Iblis kalau orang benar bersungguh-sungguh berdoa, dia kalah. Ya. Karena kita diberi kuasa juga untuk menjadi anak-anak Elohim. Yohanes 1 ayat 12. Semua kita yang percaya, yang menerima dia dan dilahirkan baru dari air dan roh, kita juga sebagaimana Yesua sudah mati dan bangkit dengan kuasa kebangkitan, kita juga memiliki kuasa kebangkitan itu. Keren, saudara. Ya. Percaya, saudara. Maka iblis akan tunduk. Firman Tuhan katakan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang di bawah kaki Tuhan. Dan engkau lawan iblis. Ya. Saudara, apapun persoalan kita. Nah, kita baca dulu firman Tuhan ya. Yang tadi saya sudah katakan. 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jangan suka-suka drama, kalau novela itu dongeng-dongeng itu fiksi semua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani, olahraga dan lain sebagainya. Terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Jadi berguna dalam segala hal. Apa keperluanmu? Jawabannya di dalam ibadah. Orang beribadah sungguh-sungguh dan dia meminta di dalam waktu beribadah, itulah yang akan membuat dia berhasil. Bukan orang yang berjungkir balik siang dan malam, dia bersusah payah. Belum tentu saudara dia berhasil. Tapi orang yang beribadah benar-benar dia beriman lewat ibadah, saudara, itu akan terjadi apa yang dia doakan. Karena di dunia ini akses ke tempat maha tinggi adalah ibadah, saudara. Kalau Anda bisa melihat di dalam ibadah, sebenarnya di dalam ibadah itu, ibadah yang ada pekerjaan Roh Kudus, yang adalah perhimpunan orang-orang benar, itu sebenarnya portal surga terbuka di situ. Anda tidak bisa lihat, tapi sebenarnya Anda di hadirat Tuhan sedang beribadah. Tuhan mendengar setiap doa-doa. Ibadah itu adalah portal surga, di mana akses ke takhta Tuhan itu terjadi. Ya. Saudara. Ibadah. Nah, karena itu ibadah itu sangat
bermanfaat, saudara. Ya. Kalau Anda sakit-sakitan, datang ibadah. Sungguh-sungguh berdoa. Kalau Anda mau imani, ketika saya bertepuk tangan, saya merendahkan diri, ya, tidak mempertahankan diri bawah kita. Kita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau zaman dahulu, saudara mempersembahkan daging-daging binatang, dipersembahkan untuk masuk ke hadirat Tuhan. Tapi saat ini, zaman perjanjian baru, Anda mempersembahkan tubuhmu, dagingmu, sudah termasuk di situ RDJ-mu, hatimu, ya, harga dirimu, kewibawaanmu, persembahkan, saudara, jangan pertahankan. Sudah kamu lihat di dunia ini, orang yang paling berwibawa itu orang seperti Daud. Ketika dia menyembah Tuhan, memang total. Dia menghampakan diri seperti kanak-kanak. Dia tidak mempertahankan wibawa sebagai raja, ya, dan harga dirinya. Bahkan dia rela bisa melompat dan menarik-narik. Saudara tahu, di dunia ini orang yang paling berwibawa adalah orang seperti Daud itu. Saudara, saya pernah membaca bahwa Daud ini adalah sangat menakutkan bagi musuh, saudara. Ya. Musuh-musuh Daud itu raksasa-raksasa juga. Jadi selain Daud membunuh raksasa Goliat, dia juga membunuh 2-3 raksasa yang lain seperti Goliat, saudara. Nah, musuh-musuh kalau mendengar Daud datang, mereka udah gemetar. Sudah tahu kenapa? Karena dia sangat berwibawa sekali. Ya. Kenapa, saudara? Ketika dia menghadap Tuhan, dia mempersembahkan kemuliaan, kewibawaannya, energinya, harga dirinya, dia persembahkan betul-betul. Sudah itu kalau dia lagi memuji Tuhan, dia bisa melompat-lompat dan menari-nari. Tapi ketika dia juga bermazmur, saudara, dia juga benar-benar hancur hati. Sehingga demikianlah, saudara tahu, rahasia di hadapan Tuhan. Apa yang kau persembahkan, itulah yang akan engkau tuai, saudara. Apa yang kau tabur, itulah yang engkau tuai. Ya, kalau Anda memberi setengah-setengah, ya kira-kira Tuhan, ya otomatis lah, Tuhan sih baik, ya Tuhan baik, betul. Tapi otomatis hukum sorga dan hukum dunia, kalau engkau memberi setengah-setengah, berkatmu datang juga setengah-setengah, kira-kira begitu. Tapi kalau engkau total, pengiringanmu kepada Tuhan memang total. Ya. Seperti Elia, saya bayangkan seorang Elia kalau dia puasa, sudah 10 hari, 20 hari. Itu kayak tengkorak, saudara. Mungkin dia lihat, aduh kita semua mati. Aduh, selemah sekali. Gak ada energi lagi. Ya. Jadi bayangkan itu, perutnya kosong, ususnya nyusut, kecil. Lambungnya susut, kecil. Jadi itu apa? Maka otomatis untuk energi, saudara, usus itu menarik itu lemak-lemak. Dia lemak di darah, dia hisap. Bahkan sampai orang bisa jadi seperti tengkorak. Habis dia lagi. Betul. Saya pernah Tuhan bukakan bagaimana Musa. Musa itu berpuasa 2 kali 40 hari 40 malam. Ya. Anda ingat waktu dia 40 hari dia terima 2 loh batu. Dia turun bawa 2 loh batu ini. Dia lihat ada apa ribut-ribut. Orang-orang Israel lagi menyembah patung apa? Lembu emas. Dia langsung hancur hatinya, kecewa dan otomatis dia secara refleks dia banting itu apa? 2 loh batu yang tertulis hukum. Habis itu dia naik lagi, saudara. Puasa lagi 40 hari 40 malam, bayangkan 2 kali 40 hari 40 malam. Itu dia lihat dia punya diri, memang dia lihat tengkorak, saudara. Dia udah nggak kuat banget duduk, dia tidak tiduran. Kalau kami pernah puasa 40 hari, 40 malam, tapi makan 1 kali. Pagi jam 7 makan. Habis itu sudah nggak makan. Itu juga kami seperti tengkorak-tengkorak berjalan ya. Semuanya. Ya. Dalam hari ke-20, ke-30, hari ke-40. Waduh, memang ada yang sudah nggak kuat lah.
Ya, yang jalan-jalan ini udah kayak tengkorak itu, bannya kecil semua, pokoknya baju longgar semua. Tapi kami jalan ibadah, jalan berapa kilometer, itu masih kuat. Yang lain sudah KO. Nah, saudara, begitu. Kalau mau ikut Tuhan memang bisa-bisa. Sungguh-sungguh. Ya. Nah, kekasih Tuhan, hari-hari ini ya kita jangan jadi umat biasa-biasa. Kalau biasa-biasa, ya begitu-begitu aja. Tapi kalau menjadi umat sebenarnya, saya mau kasih tips. Anda kalau membidik sebenarnya. Anda membidik, kalau dia 10 meter mungkin pakai senapan angin ya misalnya. Itu masih tepat loh. 20 meter, bisa mulai sedikit. 30, 100 meter, itu cuma seberapa 0, berapa mikron dia meleset, itu nggak kena. Saudara. Begitu juga orang membidik sorga itu, membidik sorga, ya itu jarak jauh, saudara. Anda kalau bilang, aduh, saya nggak usah biarlah, pokoknya di halaman saja di sorga sudah bagus lah. Anda kemungkinan nggak masuk. Itu ibarat Anda membidik. Wah, jadi hidup Anda di program alam sadar, alam bawah sadar, Anda ya cuma begitu-begitu aja. Anda bisa gagal. Tapi kalau Anda membidik benar, saudara, di sorga itu, di pusatnya sorga, saudara. Pusatnya sorga apa, saudara? Ya? Bukan tahta Tuhan. Benar juga tahta Tuhan. Itu tahta Tuhan itu tengah-tengah sorga paling, pokoknya itulah pusat dari alam semesta jagat raya. Ya. Tapi tengah-tengah sorga adalah hati Tuhan, saudara. Amin. Kalau Anda membidik hati Tuhan, tenang. Saya mau tinggal di hati Tuhan. Saya mau hati dengan Tuhan. Saya mau mengasihi dia. Saya mau membalas cinta kasihnya. Dia sudah berkorban bagi saya. Dia telah membuktikan, saudara, dengan mengorbankan dirinya, menjadi daging, menjadi manusia dan menderita. Penderitaan yang Anda tidak bisa bayangkan. Harga yang mahal, yang luar biasa. Anda tentu akan mengasihi. Kalau Anda perkara hati dengan Tuhan, Anda tidak mungkin akan menyesal. Anda pasti masuk surga. Ya. Semua kebenaran ini satu sebenarnya. Semua ada kait mengait. Mazmur 91 ayat 14, karena hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Aku akan meluputkan dia, aku akan mengangkat dia, aku akan memuliakan dia, aku akan mengenyangkan dia dengan umur yang panjang, dan keselamatan kunyatakan kepada. Saudara, orang benar, firman berkata, orang benar itu sampai tua pun dia tetap akan berbuah dan sehat. Contohnya, ya, yang tidak sejauh-jauh. Musa itu, ya saya pernah dibukakan oleh Tuhan ya. Musa itu sampai tua dia. Karena firman berkata, sampai tua menjelang mati, matanya tetap terang, telinganya tetap bagus, kekuatannya tidak pernah berkurang. Berarti dia tetap kuat seperti dia muda. Sudah tahu dia punya gerak-gerik. Kayak orang muda memang. Berjalan, gertak-gertak. Kuat dia. Ya. 120 tahun Musa itu. Ya. Tetap kuat. Jadi saudara, orang benar, kalau memang dia orang benar, ya, hatinya melekat sama Tuhan. Ya. Sudah itu Musa itu dikenal sebagai hatinya itu paling lembut dari semua orang. Padahal kalau sepintas selalu orang paling gas dia. Kadang-kadang dia punya lawan bilang, oh dia kejam. Jadi saudara, jangan pikir itu, wah menderita. Nah juga. Ya orang itu dia cabut tuh. Kalau di masa mudanya dia buat seenak semampu, ya biasanya tua siksa.
Tapi kalau orang benar, dia berbuat benar, dia melakukan yang baik, melakukan kebajikan, keadilan, kebenaran, berbuat baik kepada Bapa di surga, berbuat baik kepada sesamanya. Dia masa tua pasti senang, tidak usah takut. Saudara, masa tua saya bagaimana, siapa yang urus? Wah ini, bukan pola pikir orang beriman. Orang itu kalau dia menabur yang baik, tidak usah takut. Ya? Tuhan yang jamin. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan orang menderita, banyak banyak orang berdoa, saudara, didoakan nggak sembuh juga itu orang. Padahal kami ini sudah banyak melihat mujizat lewat pelayanan kami, tapi bukan kuasa kami, kuasa Tuhan. Orang langsung sembuh, langsung sembuh. Kadang-kadang cuma lewat telepon, langsung sembuh. Itunya tuh malam, ada ibu, DP bapak sakit. Ya, tidak tahu, jadi bagi keluarga ada apa ya. Pokoknya kami langsung terubah, mari berdoa. Berdoa, langsung. Kuasa Bapak Yahweh, ampuni basuh dengan kuasa darah Yesus. Minta kuasa Roh Kudus bekerja. Ya. Langsung aman. Suruh langsung minum obat air itu akan dari jauh saja. Suruh kasih minum. Langsung aman, dia langsung tidur pulas enak. Sembuh total. Padahal itu bahaya loh. Kencing begitu ya, itu bisa saja stroke atau apa. Ya. Itu bahaya. Atau asam lambung naik. Asam lambung sekarang bahaya. Tiba berangkat itu. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, ada orang lain sudah didoakan. Waduh, susah juga ini. Ternyata, bahwa memang ada taburannya, dia harus bayar harga. Udah itu dia nggak sembuh, kuasa Tuhan nggak berlaku padanya. Karena memang dia harus bayar harga. Ya, dia sebenarnya mesti bergumul, minta ampun kesalahan apa yang telah dia buat, dia berdamai, kalau boleh puasa, dia menangis di hadapan Tuhan. Ya, sampai dia dapat dijawab itu. Saya lihat begitu. Ya, saya dengar dari hamba Tuhan John Anosikin. Benar juga dia bilang, ada orang didoakan apapun tidak sembuh. Karena dia memang harus tanggung itu. Haleluya. Tapi saudara kembali kita, ya, Tuhan kita itu hebat. Bayangkan dia jadikan langit dan bumi, dia bilang, saudara, jadilah terang. Jadilah matahari, bulan, dan bintang. Tiba-tiba tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba ya, materi-materi terkumpul jadi matahari. Saudara, kalau Anda mau lihat matahari, sedangkan lihat dari jauh saja sudah besar. Ya. Apalagi Anda datang mendekat, itu matahari itu berapa puluh kali lipat besar daripada bumi ini. Saudara. Bumi ini besar, saudara. Bayangkan matahari berapa besarnya. Berapa kali lipat besar daripada bumi. Anda dari jauh saja lihat, jauh sekali itu. Udah besar. Coba kalau seorang Yohana berdiri 500 meter. Kan lihat cuma seperti titik sana. Yohana. Huh? Saudara, apalagi matahari. Tuhan bilang, jadilah matahari. Jadilah bintang. Jadilah bulan. Kemudian bumi ini, jadilah bumi. Luar biasa. Bayangkan kuasa Tuhan. Coba kamu renungkan. Kalau Tuhan bilang, itu kuasa itu dia bilang, kirim berkat keluarga ini. Semesta. Kuasa apapun tidak bisa tahan itu. Amin. Dolar rupiah datang. Wih. Itu kuasa Tuhan sebenarnya luar biasa. Ya. Dia bilang laut, jadilah laut. Lembah. Lembah itu terisi air. Wih. Air. Ya kan. Luar biasa. Tapi Tuhan hebatnya menciptakan manusia oleh tangan sendiri, sudah. Dari tanah liat, ambil, bentuk, dia bentuk rupa DP diri. Manusia itu ya seperti Tuhan DP model. Tuhan perupa ternyata begitu. Rupa patung berarti, belum ada nyawa.
Dia lihat, oh bagus juga. Dia tiap itu langsung berdakwah, langsung gitu. Hah? Jadi saudara menghayati kuasa Tuhan ya. Jangan lihat masalah. Kalau rupa Israel dulu, ini tentang kuasa Tuhan. So terjepit pasukan Firaun dengan kekuatan militer paling canggih dulu, dengan kereta perang, dengan pangan. Pokoknya super canggih lah kalau zaman itu. Bangsa Israel sudah terjepit ya, di depan laut, laut Teberau, di kiri kanan ya kosong, nggak ada. Jadi tinggal tunggu dibantai. Orang nggak ada perlawanan apa-apa, nggak ada senjata. Tapi apa? Kuasa Tuhan. Tuhan bilang, Musa, tunjuk itu laut. Pukul. Pas. Langsung tabla itu air. Bukan main. Jadi saudara, jangan takut saudara. Sekarang orang ke Tuhan itu hebat. Cuma selalu Tuhan berkata, jadilah sesuai iman. Matius 8 ayat 13. Ya. Amsal 23 ayat 7 juga. Hati-hati saudara. Amsal 23 ayat 7. Sebagaimana dia berpikir di dalam hatinya, begitulah ia. Begitulah manusia. Kalau Anda berpikir Anda ini hina, ya begitulah Anda. Tapi kalau Anda berpikir saya ini mulia, saya ini ciptaan Tuhan, ciptaan baru, Anda fokus memandang diri menurut roh. Ya. Karena itu Tuhan katakan, kalau kamu dipimpin oleh roh, berpikirlah dalam roh. Kamu eksistensi kamu sebenarnya, kamu bukan warga dunia lagi, orang-orang yang percaya. Kamu kewarganegaraan adalah surgawi, warga surga. Ya. Biarpun orang hidup di dunia ini, tapi orang hidup dimensinya surga. Itu jangan terlalu terjebak ke saudara persoalan pasaran dunia. Kita ini dimensi surga. Sedang diproses, dibaharui, dimurnikan, ya. Murnikan terus. Ya. Sampai kepada menurut citra Tuhan yang sempurna. Jadi saudara kalau Anda berpikir Anda ini, memang manusia itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yusuf Roni bilang kotoran, ya. Bayangkan di rambut saja kotoran, ketontil. Pori-pori Anda ketika keringat jadi kotoran. Mata Anda ada kotoran, hidung Anda ada kotoran. Jadi kalau Anda memandang Anda ini kotoran, ya kotoran. Hati-hati dengan citra diri, saudara. Tapi kalau Anda juga bilang, oh saya ini malaikat, seperti kayak malaikat surgawi, ya Anda benar juga. Oh kita yang telah dibaptis lewat kematian dan kebangkitan Yesus Masih, ya, kita ini hidup dalam dimensi surga. Semakin hari dibarui, semakin hari sedang menuju kepada kesempurnaan. Semakin hari menjadi serupa dengan Elohim, serupa dengan Yeshua. Ya. Kita menjadi anak-anak Elohim. Anak-anak Elohim bukan cuma sekedar nama, dia ada kuasa dan otoritas di dalam dirinya. Oke, kasih Tuhan. Jadi itu saudara, hari ini justru kita bangkit, dan kalau ada tantangan, ya, saudara jangan kecil hati, justru makin bergairah. Ya. Kalau orang nggak ada salah, tiba-tiba dipersalahkan, ya, tiba-tiba tantangan segala macam. Asal bukan karena kesalahan kita, ya, oh semangat justru, wah, kalau begini dapat ujian lah, berarti ada berkah. Ya. Jangan karena salah kita ya kita harus bertobat. Oh Tuhan, iya, ampuni kesombongan saya dulu. Tuhan paling jijik kalau kesombongan. Ya suka dipuji, suka diakui, suka diperhatikan, suka disayangi, itu sama dengan bayi sebenarnya. Kalau orang dewasa dia tidak perlu disayangi juga. Anak-anak bayi itu, oh pandai bagus, oh cantik gitu, sayang. Tapi kalau orang dewasa, dia makanan keras. Dia semakin ada tantangan dan dia bergairah. Sama dengan, coba lihat kuda-kuda.
Heran, kenapa kuda-kuda dipakai di perang? Ternyata kuda-kuda lebih apa ada peperangan. Dia lebih semangat, saudara. Nggak takut dia. Biar dia mau pergi menuju kematian, dia nggak takut. Dia terjang. Pokoknya DP pengendara bilang, maju terus. Oh, dia maju. Biar lautan api di muka. Itu kuda. Karena itu kuda itu dipakai di perang. Lebih ada situasi lebih gawat, dia lebih mau, saudara. Dia lebih bernyala-nyala, dia lebih semangat. Itu. Oke, jadi orang ini jangan takut buat bilang, siapa takut mati, susah cepat mati. Itu firman katakan, orang takut mati, susah cepat mati. Jangan takut mati. Kalau Anda takut tantangan, banyak tantangan muncul. Karena itu memang strategi saudara, jangan pernah bocorkan kelemahan Anda kepada apapun, biar tidak ada orang dia. Iblis itu, roh jahat itu, dia tahu terus, apalagi Anda orang benar. Dia mau cerita apa nggak kelemahan. Orang mau hantam situ. Jadi kalau Anda bilang, oh saya tidak mau kalau direndahkan. Oh dia membagi situ. Oh kita paling tidak suka kalau begini. Aduh. Sebuah rahasia dia mau hantam di situ. Kasihan. Ingat orang-orang selamat di dunia ini. Orang ini diawasi. Kalau orang-orang dunia dibiarkan. Oh buat apa iblis bilang? Ya kan. Tapi orang-orang benar. Ini Raja Iblis bilang. Intai terus pada orang. Pokoknya ada celah. Kasih itu bakal lain. Kasih dia orang betul, kasih dia tersesat, kasih dia. Lain kali, saudara, taktik ini banyak. Jadi, oh ini orang kalau susah, kuat sekali dia, berapi-api. Dia bilang, coba rubah strategi. Kasih dia senang, kasih dia banyak berkat. Banyak orang, setelah banyak berkat, rupa DP roh jadi rupa di tempat tinggi, sepoi-sepoi angin, terus zona nyaman. Oh, tak tidur dia. Ibarat kata dia tidur rohani. Dulu kalau susah berapi-api. Tapi setelah dia kaya melimpah semua ada. Oh sudah. Sedang ibadah semalas. Oh sudah. Begini kiri kanan. Hanya doi. Sudah. Sudah pagi pada. Sudah kelar. Begitu. Jangan sampai dia tahu kamu kelemahan. Hati-hati itu mulu ya. Orang ini dompet musuh bukan manusia. Tuh kasihan. Ini iblis tuh palalan orang di sana sini dia pe orang ini. Kayak lalat di mana-mana. Di mana ada barang busuk, di situ dia. Itu jangan ada yang busuk, yang jahat keluar dari setiap perkataan kita. Hati-hati. Ya saudara, ini kenyataan. Memang begitu. Kalau itu Tuhan bilang, kalau menjadi orang jahat, jahat. Luar biasa. Ya, mungkin kamu berhasil sementara waktu. Tapi semua ada konsekuensi. Kalau menjadi orang baik, memang betul-betul panas betul-betul. Kalau dingin betul-betul. Ya? Kalau tengah-tengah suam-suam kuku, jadi korban. Coba lihat, kalau orang perang, dunia ini sama teknisnya dalam perang. Ini benar. Ya, antara iblis dan Tuhan. Kalau ada di tengah-tengah, bayangkan dua kekuatan perang yang sedang beradu, tiba-tiba Anda di tengah, memang jadi perkedel. Saudara. Apalagi sekarang, misalnya kalau dulu cuma kuda, ya, pedang, panah. Sekarang, panser, rudal. Anda di tengah situ memang bukan jadi perkedel lagi. Ya. Jadi arang. Nggak sisa. Ya. Anda harus berpihak. Apakah di pasukan Tuhan atau di pasukan kegelapan. Kalau Anda pasukan kegelapan, ya jadilah orang jahat sejahat-jahat. Tapi kalau Anda mau sungguh-sungguh mau baik, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ya. Jadi orang benar. Artinya Anda di pihak Tuhan. Ya. Di saudara di dunia ini perang. Teknisnya perang. Nanti dunia ini aman ketika sebagaimana di Wahyu, ya, katakan Wahyu malaikat yang perkasa dari surga akan datang, rantai itu iblis, ular tua naga itu si iblis.
dirantai, diikat, dan dibuang ke jurang kebinasaan, baru dunia ini aman. Baru 1000 tahun damai akan jadi. Nah, itu sudah. Masa 1000 tahun damai, itulah sahabat. Sahabat gedor, sahabat besar. Ya. Memang dunia telah dirancang Tuhan 7 milenium. Milenium ke-7 itulah 1000 tahun damai. Sahabat. Ya. Saudara, inilah saudara, ya kita harus sekarang sungguh-sungguh. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya pasti kita akan menikmati hasilnya. Kalau kita sungguh-sungguh kukupan, jadi hidup ini semua sekali aja. Jadi mesti dalami semua itu. Dalami bukan secara intelektual, tapi saya mau ambil pola-pola atau teladan-teladan yang terbaik di kitab suci. Ya contohnya Musa, Elia. Jangan ikut orang Farisi, pintar, sekolah tinggi, tapi cuma jago ngomong toh. Karena sedang mau berdoa orang sakit, ya sembuh. Yang patut dicontohi Musa, Elia, Daud, Yohanes Pembaptis, para rasul. Itulah. Jangan ikut gaya-gaya Farisi dan Saduki. Orang-orang yang tidak cari validitas dari dunia, tapi dari Tuhan. Enak sih kalau seperti Elia itu. Elia itu punya kuasa yang hebat. Bisa menutup langit, bisa menurunkan api dari langit, bisa bangkitkan orang mati. Dia buat itu minyak dibuli-bulinya lah habis-habis. Luar biasa, saudara. Oke, jadi kasih dalam Tuhan, mau dengan Tuhan, ingat, hati dengan hati, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Bersungguh-sungguh dengan Tuhan sehingga Anda punya hubungan hati dengan hati. Jangan tergantung. Dan rajinlah ibadah. Ibadah itu portal. Kalau Anda mau beriman, jangan berpikir, oh kita ini sio apa. Kalau tanggal segini, oh kita hari banyak berkat ini. Ini tayul ini. Tapi kalau Anda bilang, oh firman katakan, latihlah dirimu beribadah. Karena di ibadah memang Tuhan katakan, agunglah rahasia ibadah kita. Firman Tuhan katakan, agung rahasia ibadah. Hebat dahsyat. Karena di ibadah, saudara, rahasia ibadah kita. Di situ Tuhan hadir, kuasa Tuhan mengalir, ya. Jangan kalau kita kena tanggal sekian angka 777, kita sukses beruntung. Nah, itu tahyul juga, saudara. Biarpun ada di firman. Tapi sebenarnya kalau saya beribadah, firman katakan, Tuhan katakan, beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan daripadamu segala sakit penyakit, ya. Yeremia 5 berapa itu? Keluaran 23:5, ya. Beribadahlah kepadaku. Jadi beribadah, saudara. Amin. Yang loyo-loyo ke beribadah. Kalau yang hebat itu di kisah murid-murid awal itu Maria dan Marta. Itu contoh. Kalau Maria ini kayaknya dia kalau dengar firman, dia tengah-tengah, dia pokoknya dia fokus 100%. Kayak dia ada terima emas berkilo-kilo. Jadi biar dia enggak pusing lah. Pokoknya dia. Kalau Marta itu sibuk di dapur. Ini supaya semua makam ini bagus lah. Itu sebenarnya bagus. Tapi yang paling terbaik itu Maria. Karena dia memandang Tuhan itu pengajarannya seperti permata. Pokoknya dia sangat hargai. Dia sangat nikmati. Dia sangat menyimak sekali. Ya. Dia menerima semua. Maka di dalam kisah selanjutnya, di dalam murid-murid Tuhan itu Maria itu termasuk orang yang dipakai rasa. Maria Magdalena. Kalau Marta kita tidak dengar kelanjutan. Ya, tentu dia ada pahala sih.
Tapi Maria itu termasuk murid-murid yang terpilih. Dia golongan murid lingkaran satu, ya, selain 12 rasul. Lingkaran satu. Dan saya dengar ada hal-hal yang dibukakan kepada mereka. Ya. Oke, kasih dalam Tuhan. Jadi saudara, ya hari-hari ini sebetulnya kita latihlah hubungan kita dengan Tuhan. Kita benar-benar saudara mengalami kuasanya, ya, mengalami hubungan. Itu yang menjamin daripada segala doktrin-doktrin, dogma-dogma. Tidak berguna kalau tidak membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tata cara. Ya harus ada di keseimbangan. Cara kadang-kadang kelihatan bagus, tapi buat apa kalau orang nggak dekat dengan Tuhan? Gitu? Yang paling pokok bahwa kita bisa ada hubungan dekat intim dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, hidup ini menjadi sesuatu yang menggairahkan. Ya. Kalau ada tantangan, jangan takut. Ya. Orang hadapi bersama. Orang mencoba sekarang. Orang bukan coba, memang harus begitu. Laksanakan. Kalau ada tantangan, orang kumpul. Jemaah. Nanti dengan Joko Manggo. Halo, doa malam. Nah, doa puasa. Doa bersama. Sepakat. Kalau lain ya doa masing-masing. Lain harus kumpul. Orang mau kalahkan ini segala tantangan dengan pakai kuasa. Kalau cuma pakai ini, tidak mempan banyak kali. Iya. Karena iblis itu penghalang memang. Anda mau bagi dengan hikmat, ya pekerjaan setan. Kalau banyak dokter pusing kalau kuasa gelap hantam orang, kadang-kadang sudah obat segala macam, tetap ya berangkat. Tapi ada orang, ya biar bagaimana kalau Tuhan belum waktunya, dia nggak akan mati. Atau ada orang cuma sekejap didoakan udah sembuh. Ada penyakit berat. Banyak kami pernah saksikan hal itu. Kanker stadium 4, berapa kali? Ada orang stroke berat, stroke kiri, stroke kanan. Dua stroke, bayangkan tuh ibu. Kok bisa sembuh? Langsung, bukan, memang itu berapa hari lah, 2 kali sembuh. Sampai dia bersaksi di gereja terbuka. Dia bersaksi. Oke, kasih dalam Tuhan, hari ini apa pergumulan? Coba. Jadi jangan melihat masalahmu. Aduh, kita punya misalnya banyak. Nah, Tuhan itu sebenarnya Tuhan kecil itu. Tapi banyak kali kan ya orang beriman yang masalah. Bagaimana orang cuma pandang-pandang itu hal kecil di dunia ini? Kalau orang pandang kuasa Tuhan, oh Tuhan, Engkau berfirman, jadilah langit, jadi bulan bintang, langsung. Betul itu kejadian bagaimana? Tuhan bicara, jadilah laut, daratan. Bagaimana dia bekerja ya? Tiba-tiba itu lembah-lembah yang rendah terisi air. Jadilah pohon-pohon. Kalau dia berfirman, rekening hambaku ini isi banyak. Aman. Oh, rekening lestari sudah waktunya. Malaikat isi banyak. Belum berfirman, baru suruh ke malaikat ini. Tuhan kalau berfirman, lebih dasar dia mulu itu. Kalau malaikat bawa berkat. Ya, malaikat kapasitas. Tapi kalau Tuhan bilang, diberkatilah engkau, hambaku. Sudah saatnya perbendaranmu diberkati melimpah. Oh sudah, biar iblis mau tahan pakai apa dia mau tahan pakai rantai kapal putus karena kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi jangan pandang itu menurut pandangan kita, saudara. Coba sekali-sekali Anda, saudara, saya ingatkan, Anda harus banyak kali bermeditasi. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, Mazmur 1. Karena dia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai, yang daunnya tidak akan pernah layu, yang tetap berbuah pada musimnya.
apapun yang diperbuatnya berhasil. Yang merenungkan itu dalam bahasa aslinya. Ya, kalau di terjemahan Inggris, meditate, merenungkan, memeditasi, saudara. Itu jangan banyak, saudara, waktu kita harus diatur. Saudara. Mesti ada waktu di mana kita berdiam diri dengan Tuhan dan merenungkan hidup ini, merenungkan berdasar firman-Nya. Renungkan itu. Orang yang banyak merenungkan, bermeditasi di hadapan Tuhan. Ya. Jadi meditasi, saudara. Meditasi berhubungan dengan Tuhan khusus. Saudara, Tuhan bilang, berbahagialah orang. Jadi kalau orang tidak bahagia, oh berarti dia kurang meditasi dengan Tuhan. Otomatis. Pasti itu. Orang kalau dia kuat meditasi dengan Tuhan, ya, Tuhan bilang berbahagialah. Ya. Karena apapun yang diperbuat berhasil, dia sama dengan pohon. Biar di musim kering kerontang. Ya. Coba kalau sungai besar, rupa Efrat, ya. Biar di musim panas tetap ada air dia. Biar memang susu tuh air. Kalau sungai-sungai besar tidak pernah kering ya saya tahu. Sungai-sungai besar. Kalau di Kalimantan ada sungai apa? Sungai Mahakam, Sungai Kapuas. Kalau di Cina ada Sungai Kuning, sungai besar-besar. Di apa ada Sungai Nil. Pokoknya kalau pohon-pohon di pinggir sungai, dia tidak pernah mati dia, tetap hidup. Karena ada air terus. Nah, begitu juga manusia yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia sama dengan pohon itu. Apa yang dia perbuat berhasil. Amin. Amin, Ibu Lestari. Oke, saudara. Ya, kalau ya saya lapar. Oke, kita akan berdoa. Jadi firman Tuhan, jangan jadi orang biasa. Hidup cuma satu kali. Harus jadi luar biasa. Ya. Kalau boleh sekarang setiap hari, semua kasih satu. Inti dari seluruh kebenaran ini. Tuhan katakan apa? Firman Tuhan,